Halo, perkenalkan saya Tasya Zahra Nurdiani, mahasiswa semester 2 Universitas Terbuka Prodi PGSD dengan NIM 8603611081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Pilar-Pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital. Yang akan saya bahas pertama kali adalah mengenai pengertian pilar. Pilar menurut KBBI itu adalah tiang atau penyangga yang kokoh. Jadi, pilar itu dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang membantu sistem pendidikan tetap berdiri kokoh. Nah, di dalam modul dibahas ada 4 pilar-pilar pendidikan. Yang pertama ada learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk berbuat. Yang ketiga ada learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Dan yang terakhir ada learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Lalu apa sih prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Di sini terdapat 3 prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ingarso sung tulado, yang berarti di depan memberikan teladan. Yang berarti guru itu harus memberikan teladan yang baik kepada para peserta didiknya. Yang kedua, ada ingmadia mangun karso, yang berarti di tengah memberikan semangat. Jadi, seorang guru harus memberikan semangat dan motivasi belajar ketika dia sedang berada di tengah-tengah peserta didik. Dan yang terakhir, yang sering kali kita dengar, yaitu tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan, yang berarti seorang guru itu harus memberikan dorongan kepada para peserta didik agar dia bisa tumbuh menjadi siswa yang aktif, mandiri, serta percaya diri. Nah, lalu bagaimana relevansinya dalam kehidupan di era digital ini? Di sini saya menyebutkan 3 relevansinya dalam kehidupan era digital. Yang pertama, guru harus memberikan teladan yang baik meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Yang kedua, guru harus lebih kreatif dalam berteknologi. Dan yang ketiga, pentingnya literasi digital. Di era digital ini, prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi sebenarnya masih relevan karena guru tidak hanya bertugas sebagai pemberi materi saja. Akan tetapi, guru bertugas untuk membimbing para siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak. Dalam pembelajaran daring, guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menarik agar siswa tidak mudah bosan meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Lalu, guru juga harus membimbing siswa dalam etika berkomunikasi dan guru juga harus membimbing siswa agar para siswa itu mempunyai kemampuan literasi digital agar mereka tidak termakan berita-berita negatif yang tersebar di internet, kemudian menjadi hoax dan tersebar di mana-mana. Akan tetapi, di era digital ini, jika pembelajaran dilakukan secara daring, terdapat tantangan-tantangan tersendiri, seperti siswa akan lebih kecanduan gadget daripada belajar dan mengerjakan tugas, tidak ada interaksi langsung antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, dan yang ketiga, mungkin tidak langsung akan tetapi sedikit demi sedikit motivasi belajar siswa akan mengurang saat pembelajaran dilakukan secara daring. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi masih sangat bisa membantu menjawab persoalan-persoalan pendidikan nasional saat ini. Karena pendidikan tidak hanya berfokus untuk pengembangan akademik saja, akan tetapi harus berfokus juga pada perkembangan karakter dan akhlak peserta didik. Selain itu, teknologi tidak seharusnya ditetapkan sebagai peran utama dalam proses pembelajaran. Dia cukup sebagai peran pembantu pembelajaran saja. Akan tetapi, guru harus tetap menjadi peran utama dalam proses pembelajaran anak sebagai teladan, motivator, pembimbing peserta didik, agar peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan beretika. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.